Get it before they... Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Kali ini saya akan kembali memicu adrenalin dan jiwa-jiwa brutal dalam diri Anda yang mulai memudar. Karena jika Anda terlalu lemah, maka Anda akan rentan dikendalikan dan diintimidasi oleh orang lain. Untuk itu saya akan merangkum sebuah film berjudul Leatherface yang dirilis pada tahun 2017, di mana film ini akan membuat mental Anda menjadi bergejolak dan pori-pori di tubuh Anda seketika hingar-bingar, sehingga hormon barbar di dalam tubuh Anda perlahan mulai akan mencuat dan membuat Anda menjadi pribadi yang lebih polontong. Ngomong apa ya barusan? Jadi tanpa berlama-lama langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, longgarkan celana dalam, selamat menonton, dan ayo seperti biasa kita katakan bersama-sama 1, 2, 3, check it. Kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga psikopat yang tentu saja suka membunuh orang-orang, di mana di situ ada seorang pria atau korban yang akan mereka bunuh. Ini adalah Verna, ibu psikopat yang memiliki anak-anak psikopat juga. Namun ada satu anaknya yang berbeda dari yang lain, di mana dia merasa hal ini tidak benar dan bertentangan dengan norma-norma sosial dan budaya. Anak itu bernama Z. Ini dia. Dan kisah akan berfokus padanya. Jed, go! Go! Berlatar belakang tahun 1955 di Texas, terlihat ada muda-mudi yang saling jatuh cinta dan sepertinya akan dan ingin melakukan pengencerotan di Ruyo Kapol. Namun saat dalam perjalanan mereka menemukan seorang bocah dengan kepala babi, di mana si gadis mengikutinya hingga saat sampai di sebuah gudang, dia langsung terjatuh ke dalam lubang jebakan. You done good, Jed. Looks like Ternyata itu adalah ulah anak-anak Verna, di mana mereka langsung melepaskan sebuah mesin mobil tepat di tubuhnya hingga si gadis tewas saat itu juga. Selang beberapa waktu polisi pun tiba di sana, di mana si gadis tersebut ternyata adalah anak dari sang pemimpin kepolisian bernama Hartman. Ini dia. Emosi karena hal itu, Hartman pun mengancam akan memenjarakan anak tertua Verna. Namun karena tidak adanya bukti dan mengaku hanya menemukan mayat di sana, Hartman pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tak lama muncullah Verna yang meminta Z anaknya dilepaskan, namun dengan alasan untuk melindungi anak di bawah umur, Hartman pun tetap akan membawanya, lalu mengatakan bahwa Verna sudah merenggut anaknya, maka dia akan merebut balik anaknya juga. take one of mine, and I'll take all yours, Verna. 10 tahun kemudian, Z pun ditempatkan di sebuah tempat perlindungan anak atau panti, di mana di situ ada banyak sekali anak-anak bermasalah yang memiliki keluarga kriminal, sehingga mereka semua memiliki nama baru agar keluarga mereka tidak bisa mengenalinya. Dan setelah 10 tahun menunggu, Verna pun datang dengan seorang pengacara, di mana kini dia mengaku sudah menikah dengan seorang pria kaya dan merasa layak untuk merawat dan membawa kembali anaknya si Z. Tapi karena semua anak-anak di sana sudah berganti nama dan tak ada yang bisa mengenalinya, sang kepala fasilitas perlindungan ini pun menolak untuk meng-ACC permintaannya dan meminta Verna untuk pulang. Demand he be transferred to prison. You're a bastard. Hillbilly trash. Tak terima dengan itu, Verna pun izin ke toilet, di mana dia membunyikan alarm darurat agar situasi menjadi chaos. Namun usahanya tersebut tak membuahkan hasil dan malah diusir dari panti tersebut. That's it. Lock it down. Akibat alarm yang dibunyikannya, semua pasien pun menggila, di mana mereka mencoba menerobos pintu keluar untuk bisa kabur dari sana. Di sisi lain, kita akan melihat seorang remaja berbadan tinggi gempal bernama Bud. Ini orangnya, di mana saat dua penjaga lengah, Bud pun berhasil melepaskan ikatan di tangannya untuk kemudian membunuh mereka berdua dan segera pergi ke ruang kepala panti. Dan tanpa rasa ragu, Bud pun mulai mendekati si kepala panti dan langsung mendagor-dagorkan kepalanya ke kaca jendela hingga dia tewas saat itu juga. Dan dari semua kekacauan itu hanya ada 5 orang yang berhasil kabur. Yang pertama tentu saja ada Bud, si badan besar, si Ike, sang ketua psikopat, Clarice, si gadis psikopat sekaligus pacar dari si Ike ini, Jackson, salah satu anak yang bisa dibilang paling normal di antara yang lain, dan terakhir mereka membawa seorang perawat cantik bernama Betty untuk dijadikan sandera jika tiba-tiba polisi menangkap mereka. Anyone bolts, and everyone dies. Change. No, you make her get undressed.
Dan dari mereka berlima, tentu saja Ike yang paling polontong dan sok memimpin, di mana Jackson, Bud, dan si perawat kurang menyukai Ike karena sikapnya tersebut. Where are you taking us? Mexico. Perhaps you've heard of it? Di sisi lain, Hartman yang merupakan polisi wilayah pun memeriksa TKP dan menemukan sang kepala panti sudah tertancap di kaca jendela, kemudian menyuruh semua anggotanya untuk menyisir semua daerah guna menemukan para pasien yang kabur. Kembali ke Ike dan gengnya yang tiba di sebuah kedai untuk kemudian mereka memutuskan makan sembari mencari uang, senjata, dan kendaraan. Sementara Bud menunggu di luar, Jackson dan Betty pun terlihat duduk tegang di sana berharap bisa lepas dari situasi ini. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat Ike dan Clarice sangat-sangatlah serasi sekali, di mana mereka merupakan pasangan yang cukup gila dengan melawan beberapa pria dewasa, merebut senjatanya, merampas uangnya, dan membantai mereka semua dengan penuh rasa semangat dan percaya diri. Aye. Get a bag. Put your guys on the table, man. Harry. Tak lama datanglah Hartman di TKP yang sudah terlambat datang ke sana dan hanya menemukan mayat berserakan dengan beberapa bagian tubuh yang hancur, dan itu sangat menggelehkan. Went buck shit crazy. Cutting up with the waitress. Ike dan kawan-kawan pun terlihat sampai di suatu hutan dan menemukan sebuah tempat untuk dijadikan tempat persembunyian sementara, di mana pemilik tempat tersebut terlihat bunuh diri dan tewas sendirian di sana. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Jackson dan Betty benar-benar ingin segera lepas dari semua mimpi buruk ini, Ike dan Clarice justru tengah asik melakukan pengecerobatan, dan yang paling mengejutkan adalah mereka berdua melakukan itu tepat di samping jasad pemilik tempat tersebut. Gila kan? Saat tengah malam dan semua orang sudah tertidur lelap, Betty diam-diam mencoba kabur dari sana. Namun beberapa meter dia keluar, sudah ada Ike yang langsung menyergapnya. Dan tiba-tiba muncullah Jackson yang langsung memukulnya hingga mereka berdua terlibat pertarungan kecil. Tak lama Clarice dan Bud pun muncul, di mana dia mengancam akan membunuh Betty jika sekali lagi dia mencoba untuk kabur. Karena kejadian ini, Ike pun kesal kepada Bud yang ditugaskan untuk menjaga Betty dan menghina fisik dan kebodohannya akibat kelalaiannya tersebut. Dan Ike sudah sangat salah sekali telah mengatakan hal-hal sembarangan kepada Bud, karena Bud merupakan orang yang sangat baperan, di mana dia nekat memukul kepala Ike, menyeretnya, meletakkan gigi dan rahangnya ke batu, lalu menginjaknya sampai membuat kepala Ike pecah. Esoknya Clarice pun menyuruh Jackson dan Betty mencari Ike, sementara dia akan mencari ke sisi lain. Dan saat Jackson dan Betty menemukan Bud tepat di samping mayat Ike, Clarice pun tertangkap oleh Hartman, di mana dia dipukul kemudian ditembak di bagian paha. Lalu saat Clarice mengejek anaknya yang sudah meninggal, Hartman pun langsung menembak kepala Clarice saat itu juga. Jackson, Betty, dan Bud pun berusaha lari dari kejaran mereka, dan saat menemukan bangkai Munding, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam perutnya guna menghindari penciuman anjing pelacak. That's nothing. Head over the ridge. Saat sudah pergi, mereka bertiga pun membersihkan diri di walungan kecil atau biasa disebut kamalir atau sungai aliran air lah, gitu, yang teh susah. Dan kembali berjalan untuk mencari tempat sembunyi. Namun saat Betty melihat sebuah mobil polisi lewat, dia langsung meneriakinya dan meminta bantuan kepada polisi, yang mana hal itu menyebabkan Bud tewas saat dirinya akan menyerang polisi tersebut. Sontak hal itu membuat Jackson emosi dan seketika wajah baik dan normalnya tiba-tiba berubah, di mana dia memukuli si polisi beberapa kali, meneriakinya, kemudian meletakkan kepalanya di lawang pantu mobil dan mendagorin pintu mobil ke kepalanya sampai si polisi meninggal. Saat mereka pergi, Jackson yang tadinya nampak peduli kepada Betty ketika berubah menjadi marah, karena jika bukan karena Betty yang memanggil polisi, maka Bud mungkin masih hidup. Tak lama, Hartman pun muncul dan menembaki mobil mereka, di mana wajah Jackson terserempet peluru yang membuat dirinya tampak mengerikan. Dan saat Betty hilang kendali, mobil mereka pun terguling yang menyebabkan mereka berdua tak sadarkan diri. Hartman pun membawa Betty dan Jackson ke gudang tempat anaknya dulu tewas, dan faktanya Jackson adalah si Jed alias anak Verna yang dulu dia bawa. Untuk membalaskan dendamnya, Hartman pun memancing Verna dan seluruh keluarganya datang, di mana dia berencana untuk menghabisi mereka semua, namun justru dialah yang harus tertangkap. Jed, you all right down there? Setelah mengetahui bahwa Jackson adalah Jed anak kesayangannya, Verna pun menjahit wajahnya dengan penuh kasih sayang dan memasangkan sebuah pengikat pada wajah Jed yang membuat dirinya terlihat seperti drill psikopat.
Kembali ke Hartman yang sedang sekarat, di mana semua anggota keluarga psikopat berkumpul termasuk Betty, dan tak lama muncullah Jackson alias Jed yang membawa sebuah gergaji mesin di mana Verna mengatakan bahwa orang asing hanya membisikinya dengan kebohongan. You show 'em who you are, Jed. Look what that man did to your face. Dan tak butuh waktu lama untuk berpikir, Jed pun langsung menebas tubuh Hartman dengan sangat sadis. Dan saat mereka lengah, Betty pun berusaha kabur dari sana untuk kemudian Zed mengejarnya dengan gergaji mesin. Dan saat Betty menginjak ranjau, dia pun mencoba merayu Zed untuk pergi dari keluarga sadisnya tersebut. It's not too late. We can still get out of here together. Namun Jed yang sudah muak dengan bersikap baik memilih untuk berpihak pada keluarganya. Dan tanpa rasa ragu sedikit pun, dia menebas kepala si Betty. This isn't you. It's your crazy mother. Setelah semua berakhir, Jackson pun menguliti kulit wajah Betty dan menjahitnya untuk dijadikan topeng yang merupakan asal-usul sosok psikopat terkenal yang sering mengejar korbannya menggunakan gergaji mesin dalam film berjudul The Texas Chainsaw Massacre. Dan dialah Leatherface. Tamat, ending yang menggergajikan. Secara singkat, film ini mengisahkan masa muda dari sosok ikonik di film The Texas Chainsaw Massacre, yang mana film itu sendiri sangat terkenal sekitar tahun 70-an kalau nggak salah, dan meraih pendapatan lumayan karena dibuat beberapa seri atau sequel yang saat itu masih jarang film-film bertema gore atau sadis seperti ini. Kalau sekarang banyak Quentin, Saw gitu, kayak itulah. Dan di film ini kita akhirnya mengetahui asal usul kenapa si kuat bergergaji. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah bahwa memang beberapa orang jahat terbentuk dari orang baik yang tersakiti seperti Joker. Namun terkadang orang jahat juga bisa tercipta dari keturunannya sendiri. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa orang baik mungkin saja jahat dan orang jahat belum tentu juga baik. Saya John undur diri. Adios, tukang galon Venezuela. Dah, sip. Thank you semuanya. I love you. Sehat-sehat buat kalian. Bye-bye.